Hai, Assalamualaikum. Saya Evi Sayono. Baca buku bareng saya yuk. Di pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, pukul 5.20 pagi, saya akan melanjutkan bacaan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini ditulis oleh Paulo Freire, seorang pengacara berkebangsaan Brazil yang menulis buku ini di sekitaran tahun 1970-an, di mana pada saat itu di Brazil tengah terjadi revolusi agraria. Buku edisi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Narasi, cetakan ke-10 September 2025. Baik teman-teman, untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas buku ini, saya menyarankan teman-teman untuk bisa memiliki buku ini sendiri. Silakan klik keranjang kuning di sini untuk mendapatkan bukunya. Mari kita mulai. Hari ini saya masih akan membacakan bab 1 yang berjudul Pembenaran untuk sebuah pendidikan kaum tertindas. Perbedaan antara kaum penindas dan kaum tertindas. Dan bagaimana mengatasinya. Penindasan dan kaum penindas. Penindasan dan kaum tertindas. Kebebasan bukan hadiah, bukan pencapaian diri, tapi proses timbal balik. Pembedaan tersebut akan dapat diselesaikan dengan datangnya manusia baru, bukan sebagai penindas, bukan pula sebagai yang tertindas, namun sebagai manusia dalam proses pembebasan. Jika tujuan dari kaum tertindas adalah untuk menjadi manusia yang seutuhnya, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan hasilnya hanya dengan menukar istilah penindas dan yang tertindas, yang saling bertukar posisinya. Semua ini terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak. Tujuan dari pembedaan kaum penindas dan kaum tertindas berarti hilangnya kaum penindas sebagai kelas yang dominan. Meskipun begitu, pengekangan yang dilakukan oleh mereka yang dulunya tertindas terhadap penindas mereka, sehingga kaum penindas tidak bisa mendapatkan kembali posisi mereka sebagai penindas, bukanlah termasuk dalam bentuk penindasan. Halaman 34. Penindasan akan terjadi jika ada orang yang mencegah orang lain untuk menjadi manusia yang utuh, manusiawi. Oleh sebab itu, pembatasan-pembatasan tersebut tidak menjadikan mereka yang dulunya tertindas menjadi penindas di saat ini. Pencegahan akan kembalinya rezim penindas tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang menciptakan dan memelihara penindasan tersebut. Tidak dapat juga dibandingkan dengan mereka yang menolak hak mayoritas untuk menjadi lebih manusiawi. Meskipun begitu, momen ketika rezim baru itu nantinya menjadi penguasa birokrasi, maka dimensi kemanusiaan akan perjuangan menjadi hilang, dan di saat itulah pembicaraan mengenai pembebasan menjadi mustahil. Maka dari itu, solusi nyata dari pembedaan kaum penindas dan kaum tertindas tidak hanya dengan cara menukar posisi keduanya saja, seperti berpindah dari satu kutub ke kutub lainnya. Tidak pula dengan penggantian rezim penindas terdahulu dengan penindas baru yang melanjutkan aksi penindasan. Juga bukan menjadi solusi. Semua itu mengatasnamakan kebebasan mereka. Catatan kaki ke-11. Ketegasan ini hendaknya tidak disamakan dengan batasan-batasan yang harus dipaksakan pada kaum penindas terdahulu, sehingga mereka tidak dapat mengembalikan tatanan penindasan. Sebaliknya, ketegasan ini mengacu pada revolusi yang menjadi stagnan dan berbalik melawan masyarakat, dengan menggunakan aparat negara lama yang menekan dan bersifat birokratis. Halaman 35. Namun, bahkan ketika pembedaan itu telah terselesaikan dengan situasi baru yang dibangun oleh pekerja yang bebas, kaum penindas sebelumnya tidak akan merasa bebas. Sebaliknya, mereka akan memandang diri mereka sebagai kaum yang tertindas. Segala situasi yang tidak sama dengan situasi saat mereka menjadi penindas, mereka anggap sebagai penindasan, karena mereka terbiasa
dengan pengalaman menindas orang lain. Sebelumnya, mereka dapat makan, memakai pakaian, memakai sepatu, terdidik, bisa berlibur, dan mendengarkan Beethoven. Sementara jutaan orang lain tidak bisa makan, tidak memakai baju atau sepatu. Tidak ada yang terdidik maupun pergi liburan. Sedikit yang mendengarkan Beethoven. Segala larangan akan cara hidup seperti ini atas nama hak-hak masyarakat mereka pandang sebagai pelanggaran akan hak individu mereka. Meski mereka tidak menghormati jutaan orang yang mati kelaparan, kesakitan, ketakutan, dan putus asa. Bagi kaum penindas, manusia merujuk pada diri mereka sendiri. Orang selain mereka adalah benda. Bagi kaum penindas, hanya ada satu hak. Hak mereka untuk hidup dengan tentram dan damai, dengan cara mengekang hak kaum tertindas. Bahkan tidak mau memandangnya, walaupun hanya sekedar mengakui hak untuk hidup bagi kaum tertindas. Dan hal ini terjadi karena kehadiran kaum tertindas mereka anggap penting untuk kelangsungan hidup mereka. Perilaku kaum penindas yang memahami dunia dan manusia di dalamnya, dalam kurung, yang membuat mereka menolak adanya rezim baru dijelaskan oleh pengalaman mereka sebagai kelas yang dominan. Ketika situasi kekerasan dan penindasan telah terbentuk, situasi tersebut akan melahirkan seluruh gaya hidup dan perilaku bagi mereka yang ada di dalamnya, baik kaum penindas atau kaum tertindas. Keduanya sama-sama tenggelam dan menjadi penanda bagi penindasan tersebut. Analisis eksistensial dari situasi penindasan ini mengungkapkan bahwa awal mula penindasan berasal dari tindakan kekerasan yang dimulai oleh mereka yang memiliki kekuatan atau power. Kekerasan sebagai sebuah proses akan terus kekal dari generasi ke generasi berikutnya yang menjadi pewaris kaum penindas dan membentuk suasana penindasan. Suasana ini menimbulkan kesadaran posesif atau kepemilikan yang kuat dari kaum penindas, posesif akan dunia dan manusia. Terlepas dari rasa posesif material secara langsung dan nyata akan dunia dan manusia, kesadaran posesif ini tidak akan bisa dimengerti oleh diri mereka sendiri, bahkan tidak ada sama sekali. Halaman 36, Fromm mengatakan bahwa kesadaran tanpa memiliki sifat posesif akan hilang hubungannya dengan dunia. Kesadaran kaum penindas cenderung mengubah semua yang ada di sekitarnya menjadi apa yang bisa mereka dominasi. Bumi, kekayaan, produksi, karya manusia, manusia itu sendiri, waktu, semuanya itu direduksi menjadi objek yang berada di bawah kemauannya. Dengan hasrat untuk memiliki, kaum penindas memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengubah apapun untuk menjadi objek dari kekuasaan mereka. Demikian adalah konsep eksistensi mereka secara material. Uang adalah alat ukur untuk semua hal yang memberikan keuntungan bagi tujuan mereka. Bagi kaum penindas, apa yang dianggap bernilai adalah yang memiliki lebih banyak, selalu lebih banyak, bahkan sampai mengorbankan kaum tertindas, hingga yang dimiliki hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Halaman 37. Bagi mereka, menjadi berarti memiliki sebagai kelas masyarakat yang berpunya.